Bab 1216. Meskipun Chen Peng terkejut, Chen Ye juga sedikit terkejut. Sebelum menghadapi kekuatan klan roh darah, dia memiliki perkiraan kekuatan klan roh darah. Tapi melihatnya sekarang, kekuatan sebenarnya dari perlombaan roh darah bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan sebelumnya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik sebenarnya dari perlombaan roh darah. Ini sangat kuat tapi dibandingkan denganku, itu masih jauh lebih buruk. Chen Ye melihatnya diam-diam. Tangannya terus meledakkan bekas pukulan, setiap pukulan memiliki kekuatan pemusnahan, dan dia ingin menghancurkan Chen Peng dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, darah 7 malam di pemakaman reinkarnasi mengingatkan Chen Ye, "Nak, ini adalah kekuatan Tianpeng tidak, dia bukan garis keturunan lengkap Tianpeng, tetapi Vena sisa. Tapi garis keturunan kecil ini cukup untuk memblokir serangan yang setengah memasuki ranah dewa." Dengan cara ini, pembuluh darah yang hanya mengandung 30% pembuluh darah Tianpeng hanya dapat dianggap sebagai pembuluh darah dari 3 pembuluh darah bagian bawah. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya 3 pembuluh darah bagian atas dari perlombaan roh darah. Warisan garis keturunan macam apa yang dimiliki Ye Luor? Keduanya bertarung dengan sengit, dan semua orang di samping juga sangat terkejut. Luopo mengabaikannya dan berkata dengan dingin, "Chen Peng, yang berada di puncak langit tingkat ke-9 dari kerajaan kaisar, ditekan dan dipukuli oleh seseorang dari langit lapisan ke-7 dari alam Taoyuan. Dia tidak tahan lagi, dan menggelengkan kepalanya, ini benar-benar layak untuk garis keturunannya. Dengan alam yang begitu tinggi, bagaimana alam yang rendah bisa seperti ini? Ini seperti orang dewasa yang meniup bayi. Saya tidak tahu, bagaimana pemikiran tetua, benar-benar menghasilkan pemborosan seperti itu. Dia tidak akan bertahan lama. Darah Xia Jiuliu benar-benar sampah. Tapi Chen Ye ini, kekuatan serangannya sangat bagus. Chen Ping, pria roh darah lainnya, tidak tahan melihat penampilan Chen Peng. Apakah ini masih puncak dari langit lapis ke-9 dari Kaisar Senior Realm? Ini bahkan lebih buruk daripada seseorang yang baru saja memasuki alam Kaisar yang mulia, itu hanya pemborosan. Saat mereka masih berdiskusi, tiba-tiba ada ledakan. Segera, langit penuh dengan darah, dan darah yang kuat meledak lagi, seperti lautan yang terus-menerus. Engah. Ini. Chen Peng menyemburkan darah dan menatap kapak perang di dadanya dengan terkejut, ini senjata periku. Dia jatuh langsung ke tanah, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati di bawah senjata perinya sendiri, dan meridiannya hancur. Saat berikutnya, kekuatan keheningan melilit tubuhnya. Segera, dia berubah dari seorang pria muda menjadi seorang pria tua dengan pakaian compang camping dan daging pecah-pecah. Kepalanya penuh dengan rambut putih, pipinya yang belang penuh dengan ketidakpercayaan, dan jiwanya hancur dalam sekejap. Ini adalah kekuatan keheningan. Melahap kekuatan hidup, melenyapkan meridian jiwa dan tubuh. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati atas kekuatan keheningan. Chen Ye menginjak tubuhnya, mengeluarkan kapak perangnya, menatap klan roh darah dan orang-orang dari banyak sekte, dan berkata, "Aku baru saja mengatakan, orang-orang klan roh darah semuanya sampah. Kenapa kamu tidak percaya? Pembangkit tenaga roh darah. Konyol, apa? Dibunuh dengan satu pukulan, pembangkit tenaga listrik semacam ini, bagi Chen Ye, hanyalah sampah. Won, kamu benar-benar menang. Pembunuhan satu tembakan." Semua orang melihat ke sekeliling arena, terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ranah Daoyuan adalah 7 lapisan surga, dan itu melawan langit untuk menyerang puncak lapisan ke-9 dari alam kaisar. Lebih dari sekedar menang. Atau hancurkan dengan satu pukulan, lalu bunuh dalam hitungan detik. Panggilan. Beberapa perkelahian, Han Yun menghela nafas panjang, melihat pemandangan saat ini, dia tahu bahwa beberapa bertarung hari ini. Puncak kaisar yang mulia dari ras roh darah sangat lemah. Tampaknya memasuki alam para dewa tidak sebagus di sana. Seperti yang diharapkan dari Chen Ye. Kesombongan pertama Kunlun, membunuh surga ke-9 seperti membantai seekor anjing. Kakak Ye luar biasa, Ye Luor hampir melompat dan berteriak dengan penuh semangat, "Kakak Ye, ayo, bunuh mereka." Tuan Istana, ayo, Ye Lingtian juga mengepalkan tinjunya erat-erat, dengan arogan berlama-lama di sekitarnya, hanya membenci bahwa dia tidak cukup kuat. Jika tidak, Anda harus berdiri di atas ring dengan Aula Master dan membantai klan roh darah, dan biarkan orang-orang dari klan roh darah yang memperbudak Kunlun Su memperhatikan dengan baik, bagaimana saya, Kunlun Su, dapat diganggu oleh siapapun. Pemilik. Sangat kuat. Penatua Baizan menarik napas dalam-dalam, menatap Chen Ye yang seperti dewa perang di arena, dan sedikit mengangguk, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan darah. Klan roh, pahlawan seperti itu, patut diikuti. Hari yang lain.
Tuan hanya bisa dibandingkan dengan lapisan ke-7 atau ke-8 dari ranah kaisar. Sekarang, dia bisa membantai langit berlapis 9 seperti membantai seekor anjing. Dalam beberapa hari, bahkan membantai seorang prajurit di alam dewa pasti akan sangat mudah. Ledakan. Wei Wucheng menamparkan meja dengan tamparan, menyebabkan akibatnya memaksa Chen Ye mundur beberapa langkah. Matanya yang dalam menatap Chen Ye, dia benar-benar tidak menyangka Chen Ye memiliki kekuatan tempur seperti ini. Memang ada beberapa kekuatan. Pasti ada orang di belakangnya, dan mereka akan ditangkap hari ini. Wei Wucheng menoleh untuk melihat keempat anak muda itu, tubuhnya dipenuhi dengan napas dingin, matanya sejernih es bulan ke-12, dan dia berkata, kemuliaan klan roh darah tidak dapat dirusak. Glory, karena diambil oleh Chen Ye muda. Dan kamu, sebagai orang muda dari ras roh darah, adalah generasi yang sama dengan Chen Ye. Sekarang, kamu akan membawa saya kembali kejayaan. Mulai dari setengah memasuki alam dewa, beri aku satu persatu, setengah memasuki alam dewa tidak cukup, memasuki alam dewa adalah lapisan pertama langit, dan kemudian tidak, lapisan kedua langit, berikan aku kembali. Kemuliaan, jika tidak, penatua ini tidak akan mengeksekusi Ye terlebih dahulu. Chen, eksekusi kamu dulu. Kemuliaan dan martabat ras roh darah tidak dapat diambil oleh siapapun. Karena para junior telah kehilangan kejayaan mereka, para junior harus pergi dan mendapatkan mereka kembali. Penatua ini meremehkan untuk mengambil tindakan. Meskipun Chen Ye akan dieksekusi pada akhirnya. Namun, kemuliaan dan cahaya yang hilang di sini di Chen Ye harus dikembalikan. Saya ingin memberitahu semua orang di Kunlun bahwa generasi muda dari klan roh darah saya adalah yang terkuat. Kalau tidak, setiap 2 atau 300 tahun di masa depan, beberapa orang berbakat mungkin ingin memprovokasi ras roh darah saya, jadi bagaimana mereka bisa menekan Kunlun Su? Ikuti perintahmu, Penatua. Luopu melangkah maju dan mengepalkan tinjunya dan berkata, aku pasti akan mengalahkan Chen Ye dan mengupasnya karena kram. Sebagai satu-satunya wanita di antara 6, dia dilahirkan dengan roh jahat, seperti ular berbisa dengan pesona dan bayangan jahat. Pada saat yang sama, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang telah setengah memasuki ranah dewa. Masuk akal bahwa kekuatan tempurnya telah melampaui puncak Kunlun Su, bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak langit lapisan ke-9 dari Kaisar yang mulia realem tua, seperti Ye Wudi, Ye Kuang dan Han Yun, belum tentu miliknya. Lawan. Luopu melompat turun dan mendarat di atas ring, darah yang ganas bermekaran, dan seekor ular piton raksasa berwarna darah melayang di belakangnya. Piton berwarna darah sepanjang puluhan meter ini secara bertahap mengembun menjadi tubuh yang kokoh, sisik merah dan 2 kepala ular sangat menakutkan, terutama 2 pasang mata merah, yang seperti gua di jurang, dan ada pembunuhan di dalamnya. Dengan haus darah. Bab 1217. Kekuatan garis keturunan memanifestasikan. Itu tidak lebih kuat dari Chen Peng Tianpeng, sepertinya itu 8 garis keturunan. Singkatnya, ini kelas 3. Chen Ye dengan santai menendang tubuh Chen Peng, menatap ular piton berwarna darah, Piton Blood Yin, seorang murid dari Sekte Pedang Darah. Dia juga belajar tentang situasi beberapa roh darah melalui 7 malam darah. Dalam klan roh darah, garis keturunan adalah yang utama. Ini dibagi menjadi 3 aliran atas, 3 aliran tengah, dan 3 aliran bawah, yang tidak mengacu pada 9 pembuluh darah, tetapi mengacu pada kekuatan pembuluh darah. Misalnya, Chen Peng, yang memiliki garis keturunan Tianpeng, karena dia tidak lemah, tetapi kekuatan garis keturunannya tidak tinggi, dia hanya dapat dianggap sebagai garis keturunan berpangkat rendah, dan dia juga orang dengan status rendah. Di klan roh darah. Jika tidak, kekuatan tempur tidak bisa kalah dengan Han Yun. 8 garis keturunan sudah cukup untuk membunuhmu. Jelas mati, sudut bibir Luopu menggambarkan senyum jahat dan menawan, dan cambuk piton naga berwarna darah muncul di tangannya. Bahkan orang kuat yang juga setengah masuk ke alam dewa mungkin juga memiliki kulit dan daging. Bahkan dimungkinkan untuk mematahkan tubuh emas secara langsung. Itu adalah senjata peri kelas 3. Tampaknya orang-orang dari ras roh darah tidak akan dengan mudah menerobos ke alam ilahi kecuali mereka dapat memperoleh senjata abadi kelas 4 atau senjata abadi kelas 5. Membunuh. Luopu memberikan suara rendah, menggerakkan cambuk piton naga berwarna darah, dan menggesek cambuk untuk menghapusnya. Itu gesit dan secepat naga dan ular. Menyerang Chen Ye. Sisi. Sutra gelombang. Piton berdarah itu memuntahkan huruf ular dan memuntahkan seteguk racun kuning pucat. Chen Ye menghindar dengan cepat, mengeluarkan pisau pembunuh, dan menebas ular sanca berdarah. Tempat dia baru saja terkikis oleh racun, dan asap hitam dipancarkan. Arena setinggi 100 meter terkorosi puluhan meter, dan masih menyebar. Arena ini dibuat dengan senjata roh, tetapi di depan racun ini, itu terkorosi dengan cepat seperti kayu.
Sifat korosifnya mengerikan. Racun ini tidak bisa dipukul. Begitu kamu dipukul, tubuh emas itu mungkin tidak bisa menanggungnya. Chen Ye dengan cepat menghindari beberapa kawanan racun, dan arena menjadi bergelombang. Dia memukul negara Buddha dengan pukulan, dan sisik ular piton berdarah berderak keras. Bagaimanapun, itu diringkas dengan kekuatan darah. Itu juga menempati bagian dari kekuatan hidup. Selama kekuatan hidup dikonsumsi, hantu secara alami akan runtuh. Wow! Cambuk piton naga berwarna darah meluncur di kepala Chen Ye, dan sisik berwarna darah sangat ganas. Dengan suara ledakan udara, itu mendarat di bagian lain arena, mengenai batu. Luopo menggerakkan cambuk naga dan piton berwarna darah untuk menyerang lagi, hampir dalam tren menyapu, menyerang Chen Ye dengan panik, tapi dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaiannya. Tangannya berlama-lama dengan aura berwarna darah, dan ada kabut darah, seperti ribuan ular darah berenang. Sangat menakutkan, setiap ular darah mungkin memiliki kekuatan untuk membunuh lapisan kelima atau keenam dari ranah kaisar, dan mereka semua menyerang bersama. Chen Ye. Dua ular berbisa mencoba menjebakmu. Nah, ada ribuan ular berbisa, biarkan aku melihat kemana kamu, Chen Ye, pergi. Seberapa cepat? Dikurung di ring oleh saya ingin melihat berapa lama ki dan darah Anda dapat mendukung Anda. Bang bang bang. Kaca. Tepuk. Suara pecah keluar. Banyak ular tidak berarti kamu bisa menang. Jika itu orang lain, mungkin kamu bisa menang. Tapi melawanku, kamu tidak bisa melakukannya. Chen Ye menghancurkan lebih dari selusin ular darah dengan satu kaki. Ki dan darahnya naik ke langit, seluruh tubuhnya berwarna emas merah. Seperti dewa perang, dia menebas perut piton berdarah dengan backhand, dan ledakan yang tak terhitung jumlahnya meletus. Knife gang, saling silang, terjerat dalam piton darah yin. Dia memanfaatkan momentum untuk melompat, dan ujung telapak tangan dan jarinya mengedarkan guntur dan kilat, dan geng pisau menebas dari pisau Zhuxuan yang dia berkati, langsung membuat Luopo pingsan, arena bergetar, darahnya mengalir. Dipotong di pinggang oleh geng pisau, kepala ular besar dia mendarat di atas ring, meludahkan huruf ular, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia ditendang untuk menjadi penggemar. Engah! Marven Ye, kau bajingan! Luopo menyemburkan darah, tubuhnya meledak beberapa meter, dan wajahnya pucat. Piton berdarah terhubung ke garis keturunannya, yang merupakan manifestasi paling jelas dari kekuatan garis keturunannya, sekarang telah diledakkan dan menderita kerugian besar. Aku masih tidak percaya. Aku setengah ke alam dewa, dan aku masih tidak bisa membunuhmu langit 7 lapis alam Daoyuan. Hari ini putus asa, menghancurkan fondasi, dan aku akan menghancurkanmu juga. Lautan ki dan darah meletus dari tubuh Luopo, membentang lebih dari setengah arena. Esensi merah dan hitam bertahan dan mendarat di ekor piton berdarah. Itu dikembalikan ke keadaan semula dalam sekejap, dengan lautan ki dan darah, jika Ruruo satu sisi penutup langit ditekan. Lautan ki dan darah berubah menjadi awan darah, dan hujan darah sepadat tirai hujan, jatuh dan berubah menjadi potongan darah. Ular darah yang padat dan besar, hampir padat membuat semua orang di sekitar mereka ngeri. Itu menjijikkan. Ular ini. Yelur melawan dan tidak muntah, tetapi dia tidak berani melihat darah yang kental, dan berpikir, cara pertarungan roh darah berbeda dari kita. Ini benar-benar berbeda. Han Yun sedikit mengernyit dan berkata, kami secara langsung bersaing untuk kekuatan Dao, prototipe Dao, atau darah dan daging. Ketika dia melihat Chen Ye memanifestasikan gerbang pedang lagi, dia berkata, klan roh darah terutama bertarung dengan darah, dan menghormati darah. Darah tirani bahkan dapat berubah menjadi ribuan bentuk, semuanya seperti ular darah. Jika Anda bertarung di tempat lain, Luopo ini sama sekali bukan lawan Chen Ye, tetapi di atas ring. Ye Lingtian, Bai Zhan dan yang lainnya juga diam-diam menghela nafas saat mendengar kata-kata Han Yun. Di dalam cincin. Ruang terbatas, dan itu adalah arena 100 meter kali 100 meter, yang membatasi ruang. Dan Luopo ini berubah menjadi dua ular sanca raksasa dan ribuan ular darah, hampir menempati sebagian besar ruang di atas ring, jelas memaksa Chen Ye untuk bertarung. Namun, ular yang berubah ini sangat beracun dan tidak dapat dipukul, jika tidak mereka akan terluka parah. Kali ini, Ketua Aula tidak mudah dihadapi. Terlebih lagi, berurusan dengannya masih setengah dari ranah dewa. Mengapa setengah melangkah ke alam Tuhan? Tubuh fisik sudah mulai berubah secara kualitatif, tetapi belum sepenuhnya berubah. Karakter-karakter ini telah beberapa kali melampaui puncak langit lapisan ke-9 dari Kaisar Senior Realm, dan mereka dapat disebut sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Hahaha, kali ini Chen Ye harus mati. Ya, benar-benar harus mati, harus mati. Patriark Wang dan Patriark Qin menarik napas dan santai. Jika Chen Ye tidak mati,
dia dan yang lainnya akan menangkap banyak murid kuil Guangmingnya, dan pada akhirnya, saya khawatir mereka tidak akan bisa lolos dari likuidasi Chen Ye. Sampai batas tertentu, penanganan pengkhianat Chen Ye mirip dengan perlombaan roh darah. Sekte dan kepala sekte, seperti Tian Haizong dan Ling Haizong, menghela nafas panjang lega. Binatang buas ini, Chen Ye, membantai murid-murid sejatiku dan murid-murid Tao saat itu adalah dosa yang tak termaafkan. Kepala sekte Luan Gun berkata perlahan, aku seharusnya sudah mati sejak lama, iblis ini, jika dia tidak melakukannya. Mati kali ini, orang tua itu tidak akan bersumpah. Manusia. Bab 1218. Itu benar lebih baik mati dengan menyedihkan, untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Master Sekte Tian Haizong mengepalkan tinjunya dengan erat, dan matanya yang panik penuh kegembiraan. Oke, energi pedang Chen Ye akan menghentikan serangan ular darah. Oke, kali ini dia harus mati. Saya adalah murid dari 8 faksi, murid sejati, dan murid Tao. Semua mati di tangan Chen Ye. Chen Ye, kehidupan iblis, akhirnya akan diambil oleh para senior dari klan roh darah. Di atas ring, ular darah dengan putus asa menyerang Chen Ye. Sambil menghindar, Chen Ye memanipulasi tanda gerbang pedang di dadanya dan melepaskan energi pedang untuk menahan serangan ular darah. Tidak, aku tidak bisa mengelak lagi, atau aku akan diseret sampai mati olehnya cepat atau lambat. Pertahanannya tidak bagus, bunuh dia dengan satu pukulan. Saat berikutnya, Chen Ye mundur dari gerbang pedang, dan tubuh emas benar-benar terwujud, menunjukkan emas merah di seluruh tubuhnya, dan ki dan darahnya meledak. Pada puncaknya, arena dapat melangkah keluar dari lubang dengan bergerak di akan. Dia mengedarkan pedang pembunuh, dan tanda matahari dan bulan terbang di gagang pedang, matahari dan bulan memotong langit. Matahari dan bulan terputus. Ilmu pedang yang datang dengan Zuxi Dao, bagaimanapun, adalah senjata abadi yang akan membawa beberapa seni bela diri khusus, dan pada saat krisis, seperti darah, atau kemarahan, itu akan dipicu. Chen Ye menyuntikkan darahnya sendiri dan energi yang menyebalkan, dan berdiri di atas ring, seolah-olah dia adalah dewa perang yang menguntungkan antara langit dan bumi, dengan rambut hitam berkibar dan cahaya keemasan meluap, seperti dewa perang emas dari zaman kuno. Suara mendesing. Panggilan. Jejak hari itu berubah menjadi naga biru, dan naga itu mengaum selama 9 hari, meledak dengan kilau berapi-api, menghilangkan awan darah. Jejak bulan berubah menjadi Phoenix, dan Phoenix terdengar 9 terpencil. Kombinasi jejak matahari dan bulan. Naga dan Phoenix adalah keberuntungan, seperti bulan yang cerah di langit, dan dua binatang suci bertarung satu sama lain. Ki dan darah yang agung akan berlama-lama di sekitar arena. Pergi, tubuh menyemburkan ribuan energi pedang, dan mereka diblokir di ring antara satu sama lain. Chen Ye bergegas keluar dengan pisau pembunuh, menghancurkan semua pertahanan Luopo, dan menebas bahu Luopo dengan satu pisau. Engah. Darah berceceran. Mata pucat Luopo penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia sepertinya telah melupakan rasa sakit dari luka tusuk di bahunya. Artefak abadi kelas 2, bagaimana bisa? Mengapa? Tidak ada alasan, karena ki dan darahku lebih kuat dari milikmu. Chen Ye menggerakkan tangan kirinya, telapak tangannya terbelah, dan kilat yang menyilaukan menyelimuti Luopo, kilat ungu, kilat putih, kilat merah, berkedip tanpa henti. Bang bang bang. Bum bum bum. Suara gemuruh jalan keluar. Sosok berwarna darah meledak darinya dan berguling ke tanah, sekarat. Itu Luopo, dengan pakaian compang camping, bekas luka, dan meridiannya patah setiap inci, dan dia terluka parah. 10 keberhasilan. Setidaknya 90% dari tersingkir. Untungnya, tubuh pria kuat yang telah memasuki alam dewa ini mulai mengalami perubahan kualitatif. Jika tidak, menghadapi pukulan ini, dia akan mati tanpa seluruh tubuh. Darahmu. Kenapa? Sangat kuat. Luopo berbaring di atas ring, menatap Chen Ye dengan tak percaya, bukankah kamu lapisan ketujuh dari alam Daoyuan? Tubuhnya sangat kuat, dan ki dan darahnya sangat kuat. Kuat? Kenapa? Mengapa? Mengapa demikian? Bahkan jika saya memiliki status rendah di klan roh darah, itu masih merupakan pesawat bela diri yang tinggi. Saya dapat menerima status rendah saya di bidang bela diri tinggi. Tetapi mengapa saya meledak ketika saya datang ke pesawat sampah seperti Kunlun Su? Mengapa? Aku tidak tahu. Seperti yang saya katakan, tidak ada alasan. Jika kamu ingin bertanya, kamu hanya bisa mengatakan bahwa tuanmu terlalu sampah. Chen Ye melangkah maju dan memotong leher Luopo dengan pisau, memusnahkan jiwanya. Dia tidak tega mengasihani Xiang Qiu. Luopo ini memiliki aura pembunuh yang kuat sehingga dia telah membunuh setidaknya puluhan ribu orang, dan dia juga kepala iblis wanita. Segera, di saat berikutnya, Chen Ye membuka blokade energi pedang.
Rambut hitamnya berkibar, penampilan heroiknya bersinar, dan cahaya guntur berlama-lama di sekujur tubuhnya, seperti dewa perang cahaya guntur, menatap Wei Wucheng, dan berkata, "Klan Roh Darah Tua, apakah kamu masih berani mengirim seseorang ke bawah? Apakah muridmu dari Klan Roh Darah begitu sampah? Saya pikir bahkan orang Kunlun Su lebih rendah." Setelah mengatakan itu, dia menendang tubuh Luopo, dan tubuh itu meledak di udara, berubah menjadi potongan-potongan yang tersebar. Adegan ini, semua orang tercekik. Setengah ke alam Tuhan. Luopo dari 8 garis keturunan. Mati. Dia meninggal dalam pertempuran di bawah tangan Chen Ye, dan hanya butuh 10 menit sebelum dan sesudah pertempuran. Chen Ye menyelesaikan serangan balik dan membunuh Luopo. Alam Daoyuan 7 lapis surga, terbunuh melawan langit dan setengah memasuki alam dewa. Catatan seperti itu dapat dicatat dalam sejarah-sejarah, sebagai model untuk generasi muda dari generasi mendatang. Ini terlalu kuat. Patriark keluarga Qin menutupi pipinya dengan sedih dan menghela nafas lagi dan lagi. Kepala keluarga Wang, kepala Luan Gunmen, semua kehilangan suara mereka secara kolektif. Saya tidak pernah berpikir bahwa Chen Ye telah mencapai tingkat seperti itu. Tapi tetap tidak berpengaruh. Chen Ye masih akan mati di bawah tangan Elder Wei. Hanya saja kemarahan Penatua Wei ada pada Chen Ye sebanyak mungkin, jangan datang kepada kami. Ledakan. Telapak tangan Elder Wei menamparkan sandaran tangan lagi, dengan kekuatan yang begitu kuat sehingga telah menghancurkan kursi, tetapi kursi itu terbungkus darah dan tidak runtuh. Pipinya yang tenang sudah penuh amarah, dan tatapan dinginnya jatuh pada pemuda berjubah darah lainnya, berkata, "Kamu berada di alam dewa. Pergilah. Bunuh Chen Ye untukku, jika tidak, Penatua ini akan membunuhmu." Wei Wucheng sudah gila. Meskipun dia ingin secara pribadi membunuh Chen Ye, tetapi di depan mata semua orang, salah satu pembangkit tenaga teratasnya dengan mudah membunuh seekor semut, yang hanya akan membuat klan Roh Darah memandang rendah sampah ini. Ini bukan dendam antara Kunlun Su dan perlombaan Roh Darah, tetapi persaingan generasi muda. Setelah pemuda itu membungkukkan tubuhnya dan mengepalkan tinjunya untuk memberi isyarat kepada Wei Wucheng, dia mengambil langkah maju, dan sosoknya seperti cahaya yang menyilaukan, dan dia datang kering dalam sekejap. Namanya Chen Ping, walaupun namanya biasa, kekuatannya tidak biasa. Masuki ranah Tuhan. Orang kuat seperti itu sudah bisa dianugerahkan dewa di Kunlun. Banyak dari patriark di sekitarnya menghela nafas lega. Chen Ye harus mati. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri kali ini. Bahkan jika Han Yun dan yang lainnya bergerak bersama, mereka akan mati bersama di tangan klan Roh Darah Tianjiao ini, dan kekhawatiran besar di hati mereka akhirnya bisa ditenangkan. Wah wah. Woho. Satu demi satu pedang mempesona Qi membungkus pedang dan terbang keluar, dan kekuatan abadi terbang meluap, membuat kepala berbagai faksi kaget. Ini adalah artefak abadi kelas 4. Pedang abadi memiliki panjang 3 kaki 2 inci dan lebar 1 inci. Cukup ramping. Tubuh pedang menggambarkan matahari, bulan dan bintang di satu sisi, dan puncak gunung Wanren di sisi lain. Itu terwujud, mencapai panjang 100 meter, dengan niat membunuh tak berujung beredar. Pedang ini. Itu disebut pedang pembunuh hantu. Kamu harus merasa terhormat untuk membunuhmu dengan pedang ini. Bab 1219. Chen Ping memegang kulit naga dan membungkus gagang pedang, energi abadi mengalir ke tubuhnya, penuh dengan anggota badan dan tulang. Tubuh fisiknya telah kembali menjadi merah darah, dan dia telah mengalami transformasi tubuh emas. Dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 dan ke-8 dari periode hegemoni. Dengan kekuatan fisik seperti itu, nafas samar yang sekarang keluar telah melampaui Qi dan darah puncak Chen Ye. Dia mengarahkan pedangnya ke Chen Ye dan berkata, "Awalnya, saya ingin menggunakan Anda untuk melatih beberapa saudara dan saudari junior. Tanpa diduga, kamu berani melakukannya dan membunuh Chen Peng dan Luopo. Dalam hal ini, kamu memiliki kekuatan, kamu tidak harus menerima siksaan, kamu ingin mati dalam beberapa gerakan, ayo bicara. Aku bisa memenuhimu. Saya berada di alam para dewa, seorang pejuang di alam para dewa, dan surga itu perkasa. Memadamkan Emperor Venerable Realm masih mudah untuk melambai, dan membunuhmu di Daoyuan Realm bahkan lebih mudah. Namun, jika Anda memiliki kekuatan dan bakat yang baik, biarkan Anda memilih sendiri, dan Anda akan mati setelah berapa banyak gerakan. Ini kehormatan Anda. Kamu ingin membunuhku, tetapi kamu tidak bisa. Alam yang memasuki dewa, oke, hari ini saya akan melihat seberapa kuat kekuatan tempur alam yang memasuki dewa." Qi dan darah Chen Ye membungkus Suksi Dao, dan bilahnya mengeluarkan napas samar Qi dan darah, membungkus bilahnya seperti Qi Gangren. Artefak abadi kelas 2 pasti tidak cocok dengan artefak abadi kelas 4. Untuk mencegah artefak abadi hancur, Qi dan darah harus digunakan.
Untuk pertama kalinya, melawan seorang pendekar yang memasuki alam dewa. Ada antisipasi dan kegembiraan. Chen Ye ingin melihat apa perbedaan antara dirinya dan para pejuang yang memasuki alam para dewa. Dengan kata lain, memasuki alam para dewa bukanlah apa-apa. Saat berikutnya, sosok Chen Ye bergerak maju sedikit, dan terbang keluar seperti seberkas cahaya, hampir secara ekstrim. Pisau pembunuh menebas dengan panik pada pedang pembunuh hantu, meledakkan serangkaian percikan terang, tetapi itu hanya bisa bergetar sedikit. Chen Ping 1 atau 2. Ki dan darahmu, tidak. Di alam setengah dewa, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik puncak. Tapi celah antara memasuki alam para dewa dan setengah memasuki alam para dewa bukanlah sesuatu yang bisa kamu ganti. Ki dan darah Chen Ping meledak, dan awan darah 1000 meter terbentuk di langit, dan hujan darah turun, dan setiap tetes hujan darah memiliki kemampuan untuk melihat ke bawah. Dengan kejutan di lengannya, dia memaksa Chen Ye untuk mundur, memegang pedang di satu tangan, lengan itu bertahan dengan kecemerlangan yang mempesona, dan tubuh pedang itu terbang keluar, berubah menjadi energi pedang yang berwarna-warni. Keciut. Energi pedang yang mempesona menembus langit malam dan menyerang Chen Ye satu demi satu. Tubuh itu bergetar samar dan hampir meledak. Tidak. Darahnya terlalu kuat, serangan sederhana bisa menghancurkanku. Kamu harus menggunakan kekuatan keheningan. Chen Ye buru-buru mengubah metode serangannya, tangan kanannya mengumpulkan sebagian besar ki dan darahnya di tubuh Zumi Dao, dan dia tiba-tiba mengaktifkan jejak matahari dan bulan, mengeluarkan naga biru dan burung phoenix yang merobek langit, mengepalkan tinjunya di tangan kirinya, dan tiba-tiba melanjutkan kekuatan pemusnahan. Ho ho ho. Ming Ming. Suara naga dan phoenix memecahkan langit, dan satu naga dan satu hantu phoenix berlari ke arah Chen Ping di bawah serangan hujan darah. Chen Ping memutar tubuh pedang, dan energi pedang menyilaukan menyembur dari ujung pedang sepadat dan sekuat air terjun, dan menyerang binatang naga dan phoenix satu demi satu. Tanpa tekanan apapun, dia berkata, membunuhmu, itu sangat mudah. Apakah ini serangan terkuatmu? Dengan serangan ini, kamu telah mandek, dan darahmu turun tajam. Tanda pedang matahari dan bulan, sepertinya pedang ini diberikan kepada klan iblis oleh klan roh darahku. Karena kamu mendapatkannya dan membunuh Luopu dan Chen Peng dengan pisau ini, aku akan memberimu kematian. Kesombongan surgawi Kunlun. Ini benar-benar bagus, tapi itu akan jatuh ke tangan saya hari ini. Saya ingin dia tahu apa yang ada di alam para dewa, dan apa itu pejuang di alam para dewa. Membunuh Chen Ye lebih mudah daripada membunuh seekor ayam. Betulkah? Beri aku kematian. Lalu aku akan memberimu kematian dulu. Dalam sekejap, Chen Ye datang di belakang Chen Peng, dan tinju di tangan kirinya mengenai Buddha, dan kekuatan pemusnahan mengikis seluruh tubuh Chen Peng. Apa? Chen Ye, kamu binatang. Ini adalah kekuatan pemusnahan. Chen Peng tidak bisa menahan. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tidak dapat bergerak. Vitalitasnya dengan cepat menipis. Rambut hitam tebal secara bertahap jarang, dan bahkan jejak rambut putih muncul. Tidak butuh waktu lama untuk itu. Rambut menjadi benar-benar putih, dan 10.000 tahun kehidupan akan habis sepenuhnya. Selesai. Kamu bajingan, berani. Kamu. Pedang eksekusi hantu di tangannya masih jatuh secara spiritual, dan kemudian seluruh tubuhnya bergetar, esensi hidupnya dikonsumsi setiap 1000 tahun. Tidak. Tidak tidak. Esensi hidup saya tidak dapat dikonsumsi, dan jika ini terus berlanjut, saya tidak akan dapat mencapai surga lapisan kedua. Hanya fondasi garis keturunan yang bisa digunakan. Chen Ye, kamu memaksaku. Kekuatan darah saya tidak dapat digunakan dengan mudah, sekali digunakan akan merusak fondasi, tetapi jika Anda tidak menggunakannya, Anda akan dikonsumsi sampai mati. Garis keturunan 9 bayi. Buka Chen Peng berteriak keras, tubuhnya bergetar, dan 9 kepala muncul di belakangnya. 18 pupil berwarna darah terbuka pada saat yang sama. Seperti menerbangkan Chen Ye keluar. Dia berdiri gemetar, meridian di tubuhnya dengan cepat putus. Cepat, kurang dari 3 detik. 9 kepala dipisahkan dari tubuh, dan di belakang mereka membentuk hantu 9 bayangan berukuran 3 zang, dan bahkan secara bertahap dipadatkan, seolah-olah itu seperti kelahiran iblis besar kuno, 9 bayi, dan hawa dingin dan niat membunuh yang menentukan menyebar ke seluruh lapangan Qianjue, seolah-olah semua orang mereka semua ditatap oleh monster raksasa kuno, dan mereka tidak bisa tidak merasa ketakutan. Marven Ye, aku ingin memberimu kematian. Tapi ini yang kau paksa aku menggunakan kekuatan darah untuk membuat fondasiku rusak. Tanpa 1000 tahun, aku tidak bisa pulih sama sekali. Sekarang, jika kamu ingin mati, aku tidak akan membiarkannya. Chen Peng meraung histeris, melangkah maju selangkah demi selangkah, setiap langkah maju, monster raksasa 9 bayi menjadi lebih kuat dan lebih kencang.
Garis keturunan iblis besar kuno Jiuying memang jauh lebih kuat daripada garis keturunan Tianpeng. Melihat nafas, setidaknya 2 atau 3 kali lebih kuat, dan yang terburuk harus menjadi garis keturunan ke-7, dan bahkan garis keturunan ketiga yang lebih rendah yang dapat dipisahkan adalah garis keturunan ketiga tengah, dan statusnya dalam klan roh darah tidak sangat buruk. 9 bayi berukuran 5 kaki memiliki lapisan sisik merah yang melekat pada tubuh mereka, dan setelah diperiksa lebih dekat, mereka tampak sedikit seperti orochi-orochi dari kepercayaan negara pulau. Hanya saja ular berkepala 8 tidak memenuhi syarat untuk berlutut untuk Jiuying. Dengan kata lain, hantu Jiuying lebih seperti naga api dengan 9 kepala. Kamu Chen Ye. Kamu benar-benar mencari kematian. Chen Ping berjalan keluar perlahan, darah merah menempel di sekujur tubuhnya, membungkusnya seperti keturunan naga merah. Dia mengangkat tangannya sedikit, dan hantu 9 bayi di belakangnya meletus dengan darah yang ekstrim dan berubah menjadi tangan raksasa untuk menghancurkan kekuatan pemusnahan, dan bahkan menghancurkan negara Buddha dalam lingkaran menjadi berkeping-keping, kekuatan yang tak tertandingi, mengejutkan 4. Pada saat ini, dia memancarkan kilau kemerahan, seperti Dewa Iblis. Memiliki kekuatan mutlak. Memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Ini adalah fondasinya. Hancurkan latar belakang pesawat bela diri rendah. Ledakan. Chen Ping menamparkan Chen Ye dengan satu tangan, seperti menamparkan anak kecil. Bab 1220. Dalam sekejap, darah merah mengalir keluar dari tubuhnya, sangat kaya, dan pada saat yang sama memancarkan kilau merah, memperbesar tangan kirinya 110 kali, seperti telapak tangan raksasa, tetapi sangat jernih, seperti telapak tangan yang terdiri dari kristal darah, pukul dan pompa Chen Ye bola-balik. Ledakan. Ledakan. Tubuh Chen Ye terbang di sekitar arena, dan setiap kali dia mendarat, sebuah lubang besar dihancurkan ke tanah. Sejauh ini, arena setinggi 100 meter telah dirobohkan 20 meter dan berubah menjadi arena 70 meter, dan bahkan turun, sepertinya ketinggian cincin berkurang lebih cepat dan lebih cepat. Pada saat ini, Chen Ping, yang telah memasuki alam para dewa. Setidaknya kekuatan tempur lapisan kedua dan ketiga para dewa, kekuatan darah, benar-benar luar biasa. Dengan telapak tangan berdarah Chen Ping saja, Chen Ye tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat yang sama, darah di matanya menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Tampaknya dia menggunakan kekuatan darah, dan fondasinya secara bertahap rusak. Dia terus menyerang Chen Ye, tetapi dia mengerutkan kening. Apakah tubuhnya begitu kuat? Pemurni tubuh. Belum mati. Aku ingin melihat berapa banyak pukulan yang bisa ditahan tubuhmu. Semut sialan sampah dari pesawat bela diri rendah. Jika saya tidak membunuhnya lebih cepat, fondasi saya akan benar-benar rusak, bahkan jika saya ingin pulih, itu akan sangat sulit. Garis keturunan Jiuying di tubuh Chen Ping, meskipun merupakan garis keturunan kelima, adalah garis keturunan paling mulia di antara roh darah yang hadir. Tapi itu hanya vena iskemia sisa, yaitu, vena darah tidak lengkap dan ada cacat besar, yang juga menyebabkan dia berusia 20-an dan masih di alam perendaman. Jika tidak, jika itu adalah klan roh darah lain dengan 5 garis keturunan, pada usianya, basis kultivasi terburuk akan berada di tingkat ke-7 atau ke-8 dari alam ilahi. Dan ini membuatnya sulit untuk menggunakan kekuatan darah asli. Setelah digunakan, fondasinya akan rusak, dan bahkan seiring waktu, itu akan menyebabkan kerusakan yang tak terkatakan pada meridian, tulang, dan jiwa seluruh tubuh, bahkan tidak akan pulih dalam 1000 atau 2000 tahun, bahkan di alam primordial. Tapi dia hanya di alam dewa. Selain kekuatan keheningan, dia membungkusnya setidaknya selama 5 detik. 5 detik. Itu berarti bahwa itu melahap 5000 tahun hidupnya. Untuk seorang pejuang di alam para dewa, 1/6 dari umur 30.000 tahun telah dikonsumsi. Oleh karena itu, sekarang Chen Ping telah mengumpulkan semua kekuatannya di lengannya, terus-menerus membombardir Chen Ye, dan menghindari menggunakan bagian lain dari anggota tubuhnya sebanyak mungkin untuk menghindari menyebabkan lebih banyak kerusakan. Ledakan. Ledakan. Disertai dengan suara berderak, dan tubuh Chen Ye terbang ke sana kemari. Kerumunan di sekitar menonton pertempuran diam-diam menghela nafas lega. Chen Ye, iblis, akhirnya akan dipukuli sampai mati. Marvin Ye, bagaimana jika Anda sangat mampu melompati katak? Mungkinkah Anda masih bisa melangkah ke dalam perbedaan antara surga dan manusia? Prajurit yang memasuki ranah para dewa. Anda tidak bisa menolak sama sekali. Mati dengan patuh. Sehingga Anda tidak akan datang untuk mengganggu kami lagi di masa depan. Tuan Aola. Tuan Istana, Ye Lingtian memandang Chen Ye hampir berteriak, matanya basah, tinjunya terkepal, dan dia berkata dengan gemetar, Leluhur Han, ayo bergerak bahkan jika itu pertarungan. Leluhur Han, Ye Luhur juga melangkah maju dan berkata dengan penuh semangat, silakan.
Dia menyeka air matanya dan berkata dengan cemas, beritahu leluhur lain dari keluarga Ye dan 12 sekte lainnya, ayo lakukan. Seperti yang kamu bicarakan sebelumnya. 3 leluhur Anda dan leluhur dari 12 faksi bertanggung jawab untuk berurusan dengan Penatua Wei. Penatua Baizan dan Penatua Qingjian, berurusan dengan 3 lainnya. Cepat, Ye leluhur buru-buru mengambil Yulihua, mengambil napas dalam-dalam untuk menghentikan air matanya dan berkata, lakukan, jangan lakukan lagi, tuannya ingin. Penatua Baizan juga sangat cemas. Semua orang bisa melihat bahwa Chen Ye tidak bisa menahannya lagi, dia hampir hancur dan dipukuli. Jika bukan karena tirani daging, saya khawatir tubuh emas akan meledak pada saat ini, dan kemudian tulang emas akan diledakkan, dan dia akan benar-benar terbunuh. Ambil tindakan sekarang, semua orang masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tidak, tunggu sebentar. Mata Han Yun tajam, dan dia sepertinya melihat sesuatu di pupil matanya yang dalam. Dia mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti, dan berkata, Tuan Istana Ye, tidak mudah untuk mati. Saya dapat melihat bahwa asal-usul Palace Master Ye masih ada, tetapi tubuhnya ditekan. Dalam waktu singkat, tidak akan terjadi apa-apa. Pada titik ini, Ye Lingtian dan Ye Luhur harus berhenti untuk sementara waktu. Tetua lainnya, termasuk Tianwen, Tetua Phoenix, Del, dan bahkan salah satu dari 9 tetua monster bayi, semuanya berhenti. Jiu Ying yang lebih tua adalah Jiu Ying yang sebenarnya, tetapi kekuatannya berada pada tingkat iblis kuno di Kunlun, tetapi di hadapan klan roh darah, itu tidak cukup untuk dilihat, tetapi dia juga akrab dengan asal-usul Jiu Ying, jadi dia berkata, ada yang salah dengan garis keturunan 9 bayinya. Rasanya tidak lengkap bagiku. 9 bayi memiliki 9 kepala, yang berarti 9 kekuatan yang berbeda. Mereka adalah emas, kayu, air, api, tanah, angin, listrik, terang dan gelap. Kekuatannya tidak murni. Penatua Jiu Ying menghentikan semua orang, dan pria parubaya yang berubah bentuk berkata, tunggu keputusan Raja, Raja akan membiarkan kita pergi, dan kita akan pergi, jangan mengganggu pertempuran Raja. Yang mulia, Raja tertinggi tidak akan dikalahkan dengan mudah. Klan Roh Darah memiliki latar belakang dan kartu truf, bukankah kita Raja tertinggi, tidak memiliki kartu truf? Ketika semua orang mendengar ini, kecemasan di hati mereka berangsur-angsur menjadi tenang. Dunia Raja Chen Yexu dapat membantai lapisan ke-8 dari kerajaan Kaisar, bagaimana mungkin tidak ada latar belakang? Hanya saja, mengapa Anda tidak menggunakan latar belakang dan kartu truf? Ada badai di atas ring, dan Chen Ye terluka, seolah-olah dia akan runtuh. Namun, Penatua Wei di tribun mengerutkan kening dan menatap Chen Ping, ragu-ragu untuk mengatakan apapun. Penatua Wei menatap bayangan 9 bayi di belakang Chen Ping, dan berpikir dalam hati, benar saja, itu adalah darah 9 bayi. Anak ini bersembunyi cukup dalam. Kali ini, setelah mencekik binatang buas seperti Chen Ye, mungkin aku bisa memulihkannya saat aku kembali. Garis keturunan 9 bayi di tingkat-tingkat kelima tidak lemah. Mungkin setelah pemulihan, beri dia beberapa sumber daya, sehingga dia dapat bergegas ke tingkat dewa keempat atau kelima, dan para murid di pintu bisa mendapatkan 10 besar. 10, orang tua itu juga bisa mendapatkan 10 besar. Banyak sumber daya. Alokasi sumber daya yang lebih tua dari perlombaan roh darah berbeda dari Kunlun Su. Para penatua mengalokasikan sumber daya para penatua berdasarkan peringkat yang diperoleh oleh para murid yang diajarkan oleh para murid. Para penatua yang mengajar murid-murid yang baik akan mendapatkan lebih banyak sumber daya, dan kekuatan mereka sendiri juga akan ditingkatkan. Dibandingkan dengan Kunlun virtual, kompetisi besar murid hanyalah kompetisi besar murid, dan itu tidak ada hubungannya dengan para tetua yang mendapatkan sumber daya sekte. Sangat mudah untuk tampil sebagai murid dari kepala tetua, yang berani menjadi tidak lebih dari murid biasa. Dengan cara ini, Penatua Wei telah mengkultivasi Chen Ping.